Jadi apabila seorang muslimah berjilbab dengan benar sesuai ajaran Islam yang sahih, artinya sesuai dengan aturan yang Allah maksud dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka akan nampak kemuliaan yang terkandung di dalam kehidupannya. Insya Allah ketika kemudian akhirnya dia istiqomah dalam hal tersebut, maka kebahagiaan dan pahala akan diganjarkan kepadanya. Tetapi ketika menanggalkannya, maka sesungguhnya ia akan menanggalkan kehormatan dan kemuliaannya. Ya kan? Betul ya. Yaitu hijab itu identitas muslimah. Jadi hijab pun kehormatan muslimah. Ketika muslimah itu menanggalkan hijabnya, dia menanggalkan kehormatannya gitu. Pesan mulia berlimpah manfaat dalam Curhat Remaja bersama komunitas Yuk Ngaji Jogja hadir setiap Sabtu malam jam 7.30 hanya di 92,3 MKFM Jogja. Inspirasi keluarga Indonesia. Usia muda bukan halangan untuk berkarya dan bermanfaat. Berbagi inspirasi dan motivasi dalam Curhat Remaja bersama komunitas Yuk Ngaji hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali, saya sahabat siar Anda Kemal Idris menemani Anda di malam Ahad ya sahabat MK. Hari Sabtu di tanggal ke-5 nih sahabat MK, bulan September 2020. Dan ini juga bertepatan sahabat MK memasuki di hari ke-18 di bulan Muharram 1442 Hijriah. Bagaimana kabar Anda di tengah malam hari ini? Tengah-tengah kita ya sahabat MK. Belum tengah malam tapi. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung di program Curhat Remaja, boleh karena sudah hadir di ruang dengar Anda melalui streaming di www.mkradio.co, di layanan YouTube di MKFM Jogja ataupun live Instagram di MKFM Jogja 92,3. Semoga saya bisa menyapa Anda di kebersamaan hari ini ya sahabat MK bersama Yuk Ngaji. Malam hari ini kita akan bahas terkait satu masalah yang sering terjadi di hidup kita sahabat MK. Biasanya kalau kita terlalu memikirkan sesuatu hingga akhirnya berdampak buruk pada kita. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sudah diceritakan, sudah diberitahu kepada oleh siapapun itu sahabat MK. Dan malam hari ini ya sahabat MK, untuk yang berlebihan itu kita kurangi deh sesuai dengan porsinya ya. Ada Mas siapa nih? Ada Mas Adin di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kemal. Kabar baik Mas? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Kemudian terlihat bahagia di tengah pandemi. Insya Allah ya. Baik, malam hari ini tema kita adalah mindful versus mindfulness ketika kita overthinking. Nah ketika hidup kita banyak bukan banyak masalah, tapi hidup ini selalu harus berpikir mau dibawa kemana, tujuannya kemana gitu ya Mas ya. Tapi ketika kita sudah berpikir yang terlalu berlebihan nih, harus seperti apa ya nih Mas ya. Nah dari Mas sendiri nih memperkenalkan overthinking di kehidupan ini seperti apa sih Mas? Iya, ngobrolin tentang overthinking ya. Untuk masalah artinya sendiri pasti teman-teman udah pada tahu tadi, yaitu berpikir yang berlebihan. Ada kata over di situ, ada kata thinkingnya. Nah tentu untuk mengerti overthinking ini kita harus tahu dulu nih fungsi berpikir itu tuh apa sih sebenarnya. Baik. Nah jadi dari situ dulu biar kita bisa lebih paham lagi nanti tentang overthinking itu apa. Nah fungsi berpikir ini yang paling sering banget kita temui kan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah untuk mencari sebuah kebenaran kan ya. Jadi ini juga digunakan oleh para filosof-filosof zaman dulu gitu, ketika dia berpikir untuk mencari kebenaran tentang alam semesta. Misalnya alam semesta ini terciptanya dari mana sih kayak gitu. Sehingga muncullah pendapat-pendapat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa unsur
unsurnya itu adalah air gitu. Ada juga yang mengatakan udara, ada juga yang mengatakan api katanya unsur utama yang membentuk alam semesta ini. Nah, itu untuk mencari sebuah kebenaran. Terus yang kedua ini adalah sebagai antisipasi. Jadi misalnya ketika kita melakukan segala sesuatu ya, pasti dengan berpikir ini kita akan punya antisipasi gimana caranya agar kita nggak salah jalan. Kalau misalnya kita mau buka usaha, tentu gimana caranya biar usaha kita ini nggak rugi kayak gitu. Nah itu kan jadi banyak antisipasi yang muncul. Bahkan hewan pun ini juga dia melakukan proses berpikir juga ternyata teman-teman. Misalnya kita lihat tupai kan kita terkenal dengan hewan yang pandai melompat gitu ya. Nah, dia ketika berada di pohon A, ketika dia akan melompat ke pohon B, dia juga ternyata melakukan kalkulasi di dalam otaknya. Proses berpikirnya tentu berbeda ya dengan manusia. Iya. Nah, itu dia jadi bisa melakukan antisipasi gimana caranya biar lompatan dari pohon A ke pohon B ini biar nggak jatuh. Itu kan sebagai antisipasi. Terus yang ketiga ini adalah sebagai problem solving. Nah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita melakukan proses berpikir untuk mencari solusinya apa sih gitu. Nah, ini kan salah satu fungsi-fungsi thinking yang sebenarnya gitu. Nah, kalau udah berlebihan tentu nggak, tadi yang bernamanya berlebihan itu tentu nggak baik, tentu akan menjadi sebuah masalah. Contohnya kayak gini. Misalnya saya mau bikin pesta ya, seminar misalnya. Saya mau bikin seminar, jadi panitia, jadi ketua panitianya lah ya, mau bikin seminar. Terus saya berpikiran dong, gimana caranya biar seminar ini rame. Lalu muncullah sebuah problem solving kan ya. Problem solvingnya apa? Undang pemateri yang terkenal, undang pemateri yang memang kompeten kayak gitu. Itu menjadi sebuah problem solvingnya. Terus setelah itu muncul lagi masalah misalnya, gimana biar pesertanya banyak gitu. Terus ya kita lakukan promosi di mana-mana gitu. Di Instagram kita juga promote ke beberapa selebgram misalnya, bisa. Itu kan menjadi solusi juga. Terus setelah itu misalnya kita jadi kepikiran juga gimana nanti kalau misalnya para pesertanya ini datangnya telat. Terus kita jadi punya problem solving kan? Problem solving lagi. Kita reminder para pesertanya yang udah daftar H-1 misalnya, kalau besok bahwa akan ada seminar. Biar apa? Biar mereka nggak telat. Nah tetapi ketika kita sudah punya solusi-solusi tersebut, tapi kita masih kepikiran juga, gimana ya nanti kalau udah dikasih reminder tapi pesertanya yang datang telat, pesertanya yang datang dikit kayak gitu. Nah itulah overthinking. Jadi kita udah nggak punya solusi lagi di situ. Udah berpikir kita itu tuh bukan untuk mencari sebuah solusi, tapi nggak tahu, yang muter-muter aja pikiran kita. Itu overthinking tuh. Jadi kita gampangnya gini, kita nanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi ketika pikiran kita tadi punya banyak problem-problem, hal yang kita pikirin, kita tanya kepada diri kita, apa yang bisa saya lakukan sekarang. Nah ketika kita nggak punya jawabannya, itu udah termasuk overthinking. Misalnya kita ketika mau tidur ya, terus kita kepikiran misalnya gimana ya kalau usahaku besok misalnya pelanggannya berkurang. Iya pelanggannya berkurang kayak gitu misalnya. Kita mikirin masalah pelanggan padahal itu di malam hari, sedangkan kita kerjanya besok kayak gitu. Nah kita nanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang agar pelanggan nggak berkurang misalnya. Nah misalnya kita udah di tengah malam nih, kan nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya masih di jam-jam segini kan kita bisa promosi lagi lah di Instagram kayak gitu, bikin story apapun. Nah tapi ketika sudah tidak punya problem solving, tidak ada jawabannya, itu namanya overthinking. Sederhananya seperti itu mas. Berarti bisa jadi juga kalau tadi satu karena memang sudah tidak ada solusi lagi yang didapatkan ketika berpikir itu. Kemudian yang kedua adalah waktu yang salah. Iya, yang salah. Kebanyakan tapi di antara kita memang overthinking itu di malam hari mas, saat mau tidur. Pasti ada keraguan yang datang untuk esok hari. Iya, benar banget. Kenapa terjadinya di malam hari? Karena kalau di siang hari kan biasanya kita punya banyak aktivitas. Betul. Nah, sedangkan ketika kita melakukan aktivitas, tentu otak kita ini fokusnya kepada aktivitas yang sedang kita kerjakan. Sedangkan ketika di malam hari, ini kan kita kayak lagi nggak punya kerjaan gitu. Iya, betul. Kita lagi gabut lah ya. Ketika nggak ada yang lagi kita kerjakan, maka otak kita jadi aktif tuh. Otak kita aktif, ya aktifnya kemana-mana. Bisa
ke hal-hal yang sudah terjadi ataupun bisa memikirkan tentang masa depan kayak gitu, sehingga memunculkan tadi overthinking ataupun kecemasan. Dan akhirnya susah tidur ya. Jadinya susah tidur. Susah tidur itu salah satu efeknya ya. Dan sebenarnya banyak banget efek yang bisa dirasakan ketika kita overthinking. Benar banget. Dan ketika kita sudah jadi susah tidur, itu akan berdampak juga pada kondisi fisik kita kan ya. Iya betul. Keesokan harinya kita jadi lemes, gitu. Kita jadi kesiangan sholat subuhnya gitu ya. Kayak gitu. Kita jadi kerja juga nanti jadi nggak efektif kayak gitu karena kita lemes. Nah seperti itu. Baik, nah itu sahabat MK, kita harus ini dulu ya, mengenal ternyata fungsi berpikir tuh ada beberapa step yang harus kita ketahui. Kemudian ternyata overthinking tuh seperti ini yang memang biasa dirasakan oleh anak-anak muda itu di malam hari ketika dia tadi tidak ada kerjaan dan biasanya meragukan esok hari itu seperti apa sih akan terjadi gitu, ataupun usaha, kalau udah ada usaha yang dibangun, usahanya besok lancar atau tidak ya. Sebenarnya itu tidak perlu dipikirkan, boleh juga dipikirkan tapi dengan waktu yang tepat sahabat MK. Nah di malam hari ini kita akan lebih bahas panjang lagi sahabat MK, bagaimana caranya agar kita memanage overthinking ini. Bukan berarti overthinking ini tidak boleh Mas ya. Bener banget. Jadi karena memang yang namanya manusia kan punya pikiran ya. Salah satu yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain itu adalah pikiran. Maka kita harus menggunakan pikiran tersebut kayak gitu. Cuman ya, lagi-lagi tadi ketika pikiran kita gunakan dengan yang tidak tepat, tadi kan kita sudah tidak punya solusi lagi nih, maka itu jadi overthinking, maka nggak baik jadinya. Baik, nah itu ya sahabat MK, boleh jika Anda ada keluhan ya, ataupun mungkin ingin diceritakan di malam hari ini terkait overthinking, apa yang sedang terjadi di masa ini sahabat MK dalam waktu dekat ini yang Anda rasakan, boleh berbagi di WhatsApp MKFM Jogja di nomor 0815 7860923. Boleh sahabat kita di YouTube dan juga di Facebook sahabat MK serta di Instagram. Anda jangan kemana dulu, dan Mas Adin akan tetap bersama kami di program Curhat Remaja bersama Yuk Ngaji Jogja. Sahabat MK, apa ungkapan cinta pada saudara seiman yang diajarkan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Loh. Tinggal sebentar lagi nih. Tinggal sebentar lagi apanya toh ya? Ini loh Bun, pendaftaran haji khusus di Sahitur Umroh dan Haji. Dan yang paling penting akreditasinya itu loh Bun, udah A. Wah, ya ayo langsung daftar aja kalau gitu ya. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di kantor Sahitur Jogja, lobi Hotel Sahid Raya, Jalan Babarsari, Depok Sleman, Yogyakarta. Atau melalui Bapak Abdullah Musa di 0813 2884 2525. Going to Baitullah with Sahitur. Duh, menggoda banget jajanannya. Tapi ingat badan lagi nih, masih pengen sehat kan? Resiko diabetes nih kalau makan sembarangan. Olahraga aja jarang, tapi kerjaannya malah jadi korban doang. Sedia madu pahit super Al-Has. Al-Mahas. Solusi diet alami membantu proses detoksifikasi dan alternatif penyembuhan penyakit kronis. Wah, boleh nih madu pahit super Al-Mahasnya. Madu pahit super Al-Mahas, pelopor madu pahit pertama di Indonesia. Membantu mempercepat proses penyembuhan diabetes mellitus, diet alami, detoksifikasi tubuh, mengatasi masalah pencernaan dan berbagai alergi, meningkatkan stamina, dan banyak khasiat lainnya. Madu pahit super Al-Mahas dapat diperoleh di studio radio MKFM Jogja. Mengukir kita tuh hari nanti, menggapai berkah ridho ilahi. Di Surya Global tempat mengaji ilmu duniawi, ilmu
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين فقال أخذت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Sadaqallahul Di azim. antara syiddah dan rakhwah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita menemukan huruf yang bersifat at-tawasud, maka suaranya dialirkan tapi sedikit saja. Perbaiki bacaan Al-Quran Anda bersama LPQ Masjid Syuhada dan Sahabat Quran Nusantara. Kami hadirkan dalam Mari Mengaji setiap hari jam 6 petang di MKFM Jogja. Jour après jour, mon d'amour, tes sourcils, bienvenue. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau semua memaki orang yang sudah mati, sebab sesungguhnya mereka itu telah sampai kepada amalan mereka yang sudah dikerjakan dahulu, sewaktu di dunia, baik kebajikan ataupun kejahatan." Hadis riwayat Bukhari. Dipersembahkan oleh Pesantren Stike Surga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Islam mengajarkan untuk saling mencintai. Ketika kita mencintai saudara karena Allah, maka ungkapkanlah dengan mengatakan, "Inni uhibbuk" atau "Inni uhibbuk fillah." Lalu balaslah dengan mengucapkan, "Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu." Yang artinya, semoga Allah yang membuatmu mencintaiku, turut mencintaimu. 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini di program Curhat Remaja bersama Yuk Ngaji Jogja, sahabat MK. Ada Mas Adin di malam hari ini. Tadi kita sudah sedikit membahas terkait overthinking itu seperti apa, kenapa ini bisa terjadi. Dan biasanya salah satu penyebabnya tadi adalah kecemasan, keraguan tadi. Mas, ada lagi kah penyebab untuk kita akhirnya bisa overthinking ini? Iya. Yang menyebabkan kita biasanya kita bisa terjebak ke dalam overthinking ini kan gini, kalau manusia itu dibagi 3 waktu ya. Ada waktu saat ini, ada kemarin, ada juga masa depan. Nah, biasanya yang bikin kita overthinking itu badan kita ada di saat ini, tapi pikiran kita nggak ada di saat ini. Tadi bisa ke masa depan ataupun bisa ke masa lalu. Betul. Misalnya mikirin tentang masa lalu ya, masa lalu karena kita pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu, terus kita kepikiran terus sampai sekarang kita berpikir, coba deh kalau kemarin aku nggak ngelakukan itu kayak gitu. Coba kalau aku misalnya kemarin nggak putus sama dia, aku pasti sekarang udah bahagia, udah menikah misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu ini kan ya namanya masa lalu ya, nggak akan bisa kita ubah gitu. Walaupun kita mau nangis kayak apapun, nggak akan bisa kita ubah masa lalu. Maka disitulah kita harus menanamkan rasa ikhlas gitu, rasa ikhlas, rasa menerima bahwa yang udah terjadi ya udah terjadi. Kita coba ambil hikmahnya aja, apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada yang bisa diambil kayak gitu, ya kita harus mulai introspeksi diri lagi kayak gitu, agar kita bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian kayak gitu. Itu yang pertama tadi tentang masa lalu ya. Terus yang kedua, badan kita ada di sini tapi pikiran kita ada di masa depan. Misalnya kita berpikir besok aku jadi apa ya, atau kita mencemaskan hal-hal yang lain misalnya. Besok gimana kalau anakku misalnya nggak bisa makan, gimana anakku kalau nggak bisa kuliah kayak gitu, nggak bisa sekolah dengan layak kayak gitu. Kita mikirinnya terlalu jauh gitu, padahal sekarang aja belum nikah gitu. Pikirannya udah terlalu jauh banget. Nah, itu tentu bisa menyebabkan overthinking. Dan dari overthinking ini tentu bisa mengakibatkan stres kayak gitu. Dan harus kita ketahui sebenarnya kalau di psikologi sendiri ya,
karena saya basicnya psikologi, jadi kalau yang namanya overthinking ini sebenarnya masih istilah populer kayak gitu. Jadi ini bukanlah sebuah diagnosis atau diagnosa gitu. Jadi bukan gangguan kayak gitu. Belum mencapai gangguan. Yang namanya gangguan di psikologi itu nanti masuknya ke gangguan kecemasan kayak gitu. Jadi intinya overthinking ini sebenarnya masih wajar sih. Karena apa? Karena overthinking ini bisa jadi sebagai alarm buat kita. Ya, alarm untuk apa? Alarm misalnya ketika ada sesuatu hal yang potensi-potensi bahaya gitu misalnya. Ini akan ada potensi-potensi bahaya nih, nah, sehingga akhirnya kita jadi cemas. Ketika kita cemas, kita jadi berpikir yang berlebihan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ada baiknya juga sih. Gitu ya, berarti ada baiknya, tapi tadi sesuai dengan porsinya, jangan sampai berlebihan. Tapi memang kalau misalnya kita tarik dari Rasulullah juga harus mengajarkan kita untuk selalu berpikir baik. Apakah overthinking ini termasuk pikiran yang buruk akhirnya datang di pikiran kita nih Mas? Karena kan banyak, misalnya anak-anak sekarang mungkin mau update status aja takut, aduh nanti teman-teman komen gini, aduh nanti aku diapain dan sebagainya. Hampir sama berarti ya? Bener banget. Jadi gini, tadi sih intinya kita kan gampangnya nanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang bisa saya lakukan kayak gitu. Ketika tidak ada yang bisa kita lakukan, maka sudah saatnya kita untuk mengatakan cukup kepada pikiran kita. Kita mengatakan bahwa nggak harus semuanya itu dipikirkan saat ini loh kayak gitu. Saat ini kita pikirin ya apa aja yang lagi kita kerjakan kayak gitu. Kalau besok ya udah pikirinnya besok lagi gitu. Baik, jadi itu yang harus kita lakukan tadi ya sahabat MK, agar sebenarnya overthinking ini ada baiknya juga. Tapi Anda juga harus berhati-hati agar tidak semua apa yang Anda inginkan bisa difikirkan, oh saya pengen ini segera, saya pengen ini segera. Biasanya juga hadirnya overthinking karena kecemasan dan ketakutan ya Mas ya? Karena kecemasan dan ketakutan. Jadi tadi salah satu kata kuncinya yang sudah kayak katakan tadi adalah ketika kita harus merasa cukup gitu. Kita merasa cukup. Nggak semuanya harus dipikirkan saat ini. Nah, kita juga harus fokus kepada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan saat ini aja kayak gitu. Karena kan di dunia ini kalau menurut ajarannya ada salah satu filosofi Stoa kayak gitu. Di dunia ini tuh ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dan fokus kita itu harus fokusnya kepada hal yang bisa kita kendalikan aja gitu. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan itu cuma dua, cuman pikiran kita dan perbuatan kita. Selain dari itu bukanlah bukan ranah dalam kendali kita kayak gitu. Maka sudah ya fokusnya tadi ke yang bisa kita kendalikan aja. Bahkan Islam sendiri kan mengajarkan kita gitu. Kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu tuh kita tidak akan mendapatkan reward ataupun punishment, tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa kayak gitu. Misalnya apa yang nggak bisa kita kendalikan? Yang nggak bisa kita kendalikan misalnya kayak saya lahir di suku Sunda misalnya, itu kan nggak bisa kita kendalikan. Nah, tapi kebanyakan orang itu masih overthinking atau mencemaskan hal-hal seperti ini gitu. Mereka berpikiran, kenapa ya saya kok lahirnya di suku Sunda gitu? Seharusnya saya lahirnya di Spanyol gitu ya, biar bisa nonton Barcelona setiap minggu misalnya kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan ini adalah suatu hal yang di luar kendali kita. Nah, ketika kita fokusnya di luar kendali kita, mau kayak apapun ya namanya di luar kendali kita, itu bahkan bisa bikin kita lelah kayak gitu. Overthinking ini terjadi ketika hal yang bisa kita kendalikan tetapi kita tidak mau mengendalikannya. Ini bisa menjadi overthinking. Misalnya gini, hal yang bisa kita kendalikan. Kita misalnya besok mau presentasi ya. Biasanya kita cemas kan? Kita cemas malam hari ini. Nah, kita kan nanya apa yang bisa kita lakukan biar besok presentasinya lancar. Tentu kita bisa mempersiapkannya ya. Nah, ketika kita mempersiapkannya, tentu kita nggak akan jadi overthinking. Kenapa? Istilahnya kita udah siap untuk menghadapi esok hari kayak gitu. Tapi ketika kita udahlah gimana besok aja, tinggal tidur aja misalnya gitu, itu malah jadi di pikiran terus kan. Jadi kepikiran terus. Nah, itu yang pertama. Ataupun sebaliknya, hal yang tidak bisa kita kendalikan tetapi kita mencoba untuk mengendalikannya. Seperti tadi misalnya, kenapa ya kondisi fisik aku seperti ini kayak gitu. Kurang ideal misalnya.
udah pendek, gendut misalnya hidup lagi. Nah, seperti itu. Ini kan di luar kendali kita. Nah, dalam Islam sendiri ini kita tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa ketika kita berhadapan dengan hal yang di luar kendali kita. Kita nggak mungkin kan ya, misalnya tiba-tiba kita masuk neraka terus ditanya sama malaikat, kenapa kamu masuk neraka misalnya? Ya karena saya tubuhku pendek misalnya, kan nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Nah, bahkan ini bisa menjadi pahala atau dosa ini ketika respon kita. Jadi bagaimana respon kita bagaimana kita merespon hal tersebut gitu. Ketika kita meresponnya dengan penuh syukur, maka itu menjadi pahala walaupun itu bukan di luar kendali kita. Tapi ketika kita meresponnya dengan hal-hal yang tadi, dengan marah-marah kayak gitu, ini malah bisa bikin dapat dosa kayak gitu ya. Selain dapat dosa, mengganggu kesehatan mental kita juga gitu. Nah, itu sahabat MK. Adakah Anda di malam hari ini yang mungkin merasa ketika overthinking akhirnya wah saya marah-marah, atau ketika sesuatu yang tidak Anda capai Anda marah-marah, semua yang marah-marah, tidak ada bersyukurnya tadi ya. Nah, ini sesuatu yang bahaya juga sahabat MK ketika kita tadi ditimbulkan oleh semuanya disebabkan oleh pikiran ya Mas ya. Semuanya disebabkan oleh pikiran kita. Karena sebenarnya mind and body are one system. Jadi semuanya itu satu sistem. Pikiran kita, jiwa kita, dan badan kita itu satu sistem. Bahkan ada penyakit tersendiri yang disebut dengan psikosomatis ya. Penyakit psikosomatis itu adalah penyakit fisik, tetapi yang disebabkan oleh beban-beban pikiran gitu. Jadi misalnya kalau anak pertama biasanya dia mengalami psikosomatisnya biasanya suka sakit punggung misalnya. Kenapa tuh sakit punggung? Ternyata setelah diteliti, oh dia ngerasa menanggung beban keluarganya itu kayak gitu. Jadi jadi sehingga sebagai apa ya? Sebagai kayak ya simbolis lah sakit punggungnya itu karena beban pikirannya tadi gitu. Terlalu banyak beban pikiran. Ada juga yang bisa jadi sakit kepala berkepanjangan kayak gitu. Setelah diteliti kenapa? Karena stres misalnya, karena terlalu tadi mikirin hutang misalnya atau mikirin hal-hal yang lain lah. Intinya tadi berpikir yang berlebihan ini bisa mengganggu kesehatan fisik juga loh, karena kita satu sistem semuanya. Kalau fisik kita sakit, tentu jiwa kita juga akan ya ikutan sakit kan ya. Jadi ada yang mengatakan jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Ada juga yang mengatakan tubuh yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Yang mana yang benar? Yang benar adalah dua-duanya. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan dari pikiran, maka semua tubuh akan meresponnya baik apa buruk tadi ya. Ketika terlalu overthinking tadi yang bisa rasakan adalah punggungnya sakit. Itu untuk anak pertama biasanya. Berarti ada dong untuk anak terakhir apa nih Mas biasanya? Kita tanya ke sahabat MK, apakah benar-benar terjadi nih sahabat MK, kalau anak pertama ini pada sakit punggung, kalau anak terakhir biasanya apa nih Mas diagnosanya? Woi, saya langsung nanya nih. Apa ya kalau anak terakhir? Kalau anak terakhir itu biasanya mungkin kalau stereotip yang sering kita dengar ini kan ini ya apa, biasanya manja kayak gitu ya, terlalu manja jadi kurang mandiri kayak gitu. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya saya juga kurang tahu sih ya kalau tentang itu kan tadi cuman kebiasaannya dan cerita-cerita ya biasa ya. Cerita-cerita. Nah ini sahabat MK, menarik ya. Ternyata overthinking selain bisa membuat jiwa dan raga kita ibaratnya adalah bukan rusak, tidak sehat. Kalau sudah rusak ini malah bahaya ya sahabat MK. Malah akhirnya kita harus harus pergi ke tempat orang yang mungkin bisa menangani kita. Tapi ternyata kalau dari overthinking sendiri ini kita bisa ibaratnya mengatur siklus pikiran kita ya Mas ya. Jadi kita harus tahu tadi kenapa sih overthinking itu kan, Masnya tadi nanya kenapa overthinking ini terjadinya kalau malam hari ketika kita mau tidur, sehingga bikin kita kadang jadi susah tidur kayak gitu. Nah ini sebenarnya bisa juga jadi introspeksi buat diri kita sendiri. Kita mencoba introspeksi jam-jam kegabutan kita itu adanya di jam-jam berapa aja sih kayak gitu. Nah mungkin ketika kita sudah ketemu jam-jam kegabutan kita nggak punya aktivitas di situ, kita catat terus, oh ternyata aku gabutnya di jam-jam segini nih, maka kita coba kita isi jam-jam kegabutan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kayak gitu. Bisa dengan baca buku atau nonton video-video yang bermanfaat lah kayak gitu. Karena sebenarnya otak kita ini tuh nggak bisa multitasking ya sebenarnya.
Jadi nggak bisa fokus ke banyak hal. Otak kita tuh cuman switching aja. Ada istilahnya the monkey mind. The monkey mind itu ya loncat-loncat. Jadi pikiran monyet ya. Jadi kayak monyet itu loncat-loncat dari satu ke pikiran Padahal belum satu selesai lagi. dipikirin ya, Mas. Udah punya pikiran yang lain. Nah, tadi kadang mikirin ke masa lalu, kadang mikirin ke masa depan, loncat-loncat kayak gitu. Nah, the monkey mind ini, jadi kita nggak bisa fokus di satu hal gitu. Jadi cuma bisa loncat-loncat. Dan ketika kita pikirannya loncat-loncat, ini kan jadi overthinking ya. Kita ini tentu jadi overthinking. Nah tadi pertanyaan Mas apa sih kok jadi muter-muter ya ngomongnya. Nggak apa-apa. Jadi overthinking di mana? Nggak apa-apa. Jadi akhirnya memang kita saat pikiran itu loncat-loncat, kita juga overthinking. Banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita mungkin juga akhirnya sebenarnya tidak perlu harus dipikirkan. Ibaratnya besok makan apa sih, padahal rezeki besok adalah Allah yang ngatur. Bener banget. Jadi kita ada yang mengatakan bahwa kita harus seperti burung gitu ya. Burung itu berangkat pagi terus dalam kondisi perut kosong. Nah terus pulang dalam kondisi perut kenyang gitu di sore harinya. Dia nggak kepikiran untuk nimbun barang gimana besok gitu. Besok lagi kerja lagi dia kayak gitu. Bahkan nanti salah satu teknik untuk mengatasi overthinking ini pada malam hari ini yang akan kita bahas ini kan adalah mindfulness ya. Jadi dari judul kita tadi adalah mindful versus mindfulness. Mindful itu apa? Mindful ya tadi ketika pikiran kita itu penuh gitu. Betul. Penuh dengan segala pikiran-pikiran, beban pikiran kayak gitu. Jadi overthinking. Sedangkan mindfulness ini adalah kita mencoba hidup sepenuhnya di saat ini. Kita hidup sepenuhnya di saat ini. Apa yang sedang kita kerjakan ya udah pikiran kita juga harus difokuskan kepada hal yang sedang kita kerjakan. Kalau sekarang misalnya teman-teman di sini ada yang nonton di YouTube, maka fokuskan pikiran teman-teman bahwa teman-teman memang lagi nonton YouTube ini kayak gitu. Jangan kemana-mana pikirannya. Ketika pikirannya tadi loncat-loncat kayak the monkey mind ke masa depan tiba-tiba, coba dialihkan lagi bahwa fokusnya itu ke saat ini kayak gitu. Itu simpelnya mindfulness itu seperti itu. Nanti mungkin ada juga sih nanti cara-cara supaya kita bisa mindfulness itu gimana caranya kayak gitu. Baik, itu ya sahabat MK. Di segmen selanjutnya boleh dong dikasih tahu ya Mas ya bagaimana caranya mengatur tadi overthinking agar mindfulness kita bisa baik nih sahabat MK. Boleh Anda ingin mengajukan pertanyaan di malam hari ini terkait malam hari ini saya sepertinya kurang tidur Mas karena pikiran saya seperti ini. Nanti caranya boleh juga sahabat MK didapatkan bersama Mas Adin di sini ya sahabat MK. Silakan di SMS ataupun WhatsApp di 081578600923. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Inspirasi 923. Ikhlas itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya tak habis-habis, ujiannya mendadak. Itulah keikhlasan. Kenapa ikhlas itu menjadi ilmu yang sangat tinggi gitu? Iblis memberitahu kepada kita, kata iblis, aku bisa menggoda para ulama. Menggoda orang bodoh, menggoda orang kaya, menggoda orang miskin bisa. Menggoda pemuda iblis bisa. Menggoda orang tua iblis bisa. Siapapun bisa aku goda, kata iblis, kecuali orang yang ikhlas. Aku bisa menggoda siapapun, tapi aku tidak bisa menggoda hamba-hamba yang ikhlas, yang betul-betul melakukan segala sesuatunya lillahi ta'ala. Inspirasi 923 dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan 2,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia.
92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama kami sahabat MK di program Curhat Remaja. Ada Mas Adin di malam hari ini yang akan membahas terkait overthinking. Tapi sudah setengah perjalanan nih sahabat MK terkait hal overthinking ataupun mindful dan mindfulness nih sahabat MK. Karena satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Ketika pikiran kita penuh, ya kita harus ngapain nih sahabat MK. Tadi juga sudah disinggung untuk bagaimana caranya akhirnya kita melakukan mindfulness Mas. Ini tadi hampir bingung menyebutkan yang mana satu. Silakan Mas Adin. Iya, ketika ngobrolin tentang mindfulness, pertama kali yang harus kita sadari adalah kita itu sering banget lebih menderita ketika kita berada di pikiran kita daripada realita kita. Itu betul Mas. Ya, betul banget gitu. Secara fisik misalnya nggak ada yang nyiksa kita gitu, nggak ada juga yang ngebully kita, tapi kenapa kita ngerasa menderita? Nah, perasaan-perasaan menderita ini nih terlahir gara-gara pikiran kita sendiri kayak gitu. Nah, itu. Jadi kalau tentang mindfulness itu, kita sepenuhnya hidup di saat ini. Di sini kini, kata kunci paling utama adalah di sini kini. Apa yang sedang kita kerjakan saat ini kita fokuskan sepenuhnya saat ini. Itulah overthinking kayak gitu. Ada banyak teknik untuk belajar tentang overthinking ini. Untuk belajar mindfulness ini. Jadi mindfulness ini sebenarnya ini kan ada meditasinya juga gitu. Ada meditasinya. Cuman cara sederhananya ya kita mencoba untuk menyadari nafas dulu sih. Kalau meditasi sederhananya gitu. Jadi meditasinya nggak harus kita ke gunung kayak gitu di gua gitu, enggak. Di tengah sawah, di tengah malam gitu Mas, cuman lilin gitu. Nggak harus kayak gitu kok teman-teman. Jadi cukup sempetin aja teman-teman, sempetin bahwa teman-teman kayak fokus ke nafas teman-teman gitu. Jadi hirup nafas, tahan, keluarin. Ya kurang lebih selama 3 sampai 5 menit kayak gitu. Itu bisa banget untuk membuat kita agar tadi kita enggak mudah pikiran kita tuh, agar kita bisa mengontrol pikiran kita, agar pikiran kita ini bisa sepenuhnya fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Tentu banyak sekali dampak positifnya ya ketika kita bisa lebih fokus lagi kayak gitu. Itu salah satu tipsnya, yaitu tadi dengan meditasi seperti itu. Meditasinya bernafas ya. Menyadari nafas aja. Nafas. Menyadari nafas. Kadang kita juga suka lupa untuk bernafas Mas. Mentang-mentang kita sudah diberikan Allah untuk selalu bernafas, tapi akhirnya ya tadi suka nggak sadar sendiri ya, kita harus ternyata kita nafas ini benar-benar butuh dan diresapi gitu ya. Iya benar banget. Jadi ketika kita juga meresapi nafas kita, kita juga bisa menumbuhkan rasa syukur di situ kan ya. Jadi oh iya aku masih diberi nafas nih. Coba kalau misalnya nafasku sesak kayak gitu, aku pasti sekarang sudah ada di rumah sakit kayak gitu. Dan kalau misalnya udara ini yang kita hirup ini harus bayar, tentu kita akan kehabisan uang untuk bayar udara tersebut gitu. Sedangkan untuk bayar kos-kosan aja ini udah nunggak terus gitu kan. Nah itu, jadi bisa menumbuhkan syukur juga gitu dari situ. Nah tentu kalau secara Islam sendiri ya, secara Islam sendiri ini Islam juga punya metode tersendiri tentang tadi. Kita nggak perlu repot-repot meditasi sih sebenarnya untuk mindfulness ini. Islam punya sholat gitu. Sholat itu ketika kita sholat maka kita harus khusyuk kan ya. Fokus juga berarti harus fokus. Jadi ada juga ulama yang mengatakan bahwa gimana caranya agar khusyuk, yaitu kita menyadari apa yang kita baca gitu. Ketika kita bilang alhamdulillah, kita sadari alhamdulillah, kita bersyukur di situ bahwa segala puji bagi Allah, kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kayak gitu. Itu. Jadi banyak di antara kita yang sholat tapi tidak menyadari bahwa dia lagi sholat kayak gitu. Bahkan sampai lupa gitu, ini udah rakaat yang keberapa sih ya. Nah kayak gitu, ini udah yang ketiga apa yang keempat ya. Jadi nggak fokus. Ya itu secara sederhananya dia lagi nggak mindful kayak gitu, lagi nggak mindfulness. Terus zikir juga ya, juga ini bisa belajar kita agar bisa lebih mindful juga gitu, bisa meningkatkan fokus kita itu. Di psikologi ada juga istilahnya cukup lumayan simple sih kalau teman-teman bisa melakukannya, yaitu teknik grounding namanya. Teknik grounding ini kita mengaktifkan semua indera kita, cuman bergantian mengaktifkan inderanya. Jadi indera kita ada 5 kan ya, ada penglihatan gitu. Dari penglihatan ini kita coba
di satu hari ini kita mengamati menggunakan mata kita ini, menggunakan indera penglihatan kita ini, mengamati 5 benda yang bisa kita lihat. Misalnya kalau sekarang ya, hal yang bisa kita lihat, oh ini ada mic nih. Kita lihat secara detail, mic ini warna hitam, terus ada warna putihnya, kabelnya warna biru kayak gitu. Itu pertama, sudah dilihat secara detail, cuman kita sadari ya, sadari. Setelah itu kita ke hal yang lain lagi, oh ini kursi warnanya gini. Pokoknya cari 5 hal yang bisa kita lihat. Itu yang pertama, untuk mengaktifkan indera kita. Karena teknik grounding ini tuh kuncinya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Karena indera kita ada 5. Itu tadi 5 hal yang harus kita lihat. Terus yang kedua itu adalah 4 hal yang bisa kita pegang. Nah, jadi ini mengaktifkan indera peraba kita. Kita coba cari benda-benda yang bisa kita pegang. 4 benda. Kita pegang kursi misalnya. Oh, kursi ini halus misalnya. Lembut kayak gitu. Nah, terus pegang lagi yang lain. Pokoknya cari 4 benda. Itu yang kedua, berarti untuk mengaktifkan indera peraba kita. Betul. Terus yang ketiga adalah 3 ini hal yang bisa kita dengar apa untuk mengaktifkan indera pendengaran kita. Kita pejemin mata, kita aktifin nih. Karena kalau kita nggak menyadari, suara detak jam itu nggak kedengeran tuh. Iya, betul. Tapi begitu kita fokuskan kepada jam tersebut, kita berusaha untuk mendengarkan jam tersebut, maka secara nggak sadar indera pendengaran kita tuh jadi lebih peka. Kita jadi bisa dengar detak jam. Gitu. Jadi kayak kalau tengah malam biasanya jam ketika kita lagi biasa aja lagi ngerjain sesuatu di siang hari, suara detak jam tuh nggak kedengeran. Tapi ketika tengah malam, suara detak jam itu jadi kedengeran kencang banget gitu ya, sampai kayak berisik banget, tak 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 kayak gitu kan. Nah itu indera pendengaran. Terus yang keempat itu dua hal yang bisa kita tadi penglihatan sudah, pendengaran sudah, peraba sudah, berarti tinggal apa lagi? Tinggal kalau yang pengecap ya. Iya, hirupan udara. Oh iya, mencium ya. 2 hal yang bisa kita cium. Aroma apa aja? Misalnya di sini ada parfum, kita cium, kita rasakan benar-benar wanginya wangi apa ya, melati misalnya. Wangi teh itu bisa. Terus yang satu adalah lidah atau perasa. Jadi satu hal yang bisa kita rasakan apa sih kayak gitu. Misalnya kita makan apa nih, makan tempe. Kita rasain bener-bener, oh rasanya tempe ini seperti ini kayak gitu. Atau minum air ya Mas. Atau minum air, bisa dirasakan bener-bener rasa air ini seperti apa gitu. Karena banyak dari kita itu makan tapi ngerasa nggak makan gitu, nggak nikmat makannya. Kenapa? Karena tadi nggak mindfulness. Karena fokusnya pada hal-hal yang lain. Betul, gitu. Apalagi sekarang makan sambil nonton TV, makan sambil nonton YouTube. Bener. Jadi akhirnya kenyang mata ya Mas ya. Iya, kenyang mata. Jadi ya kenyang aja tiba-tiba kenyang aja di perut kenyang gitu ya. Tapi lidahnya nggak bener-bener bisa menikmati apa yang sedang dia rasakan kayak gitu. Ketika ditanya misalnya, gimana rasanya, keasinan nggak tahu. Tiba-tiba kayak gitu aja. Nah, itu bahkan di Islam sendiri, Mas. Di Islam sendiri ini itu mengajarkan kita untuk mindfulness. Tadi ya, mindfulness ini sepenuhnya hidup di hari ini kayak gitu. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man asbaha minkum aminan fi sarobihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi fakana mahijat lahud dunya. Jadi Rasul mengatakan gini, barang siapa yang di pagi hari itu rumahnya dalam kondisi aman, terus juga badannya dalam kondisi sehat, terus juga dia punya bekal untuk dimakan pada hari itu loh ya, bukan untuk besok, bukan untuk berapa minggu ke depan, bukan untuk berapa bulan ke depan kayak gitu. Maka itu diibaratkan dia itu sudah bisa menikmati seisi dunia kayak gitu. Jadi kayak diibaratkan dunia itu milik dia kayak gitu. Jadi itu satu kenikmatan ya seharusnya. Karena sejatinya gini, kenikmatan itu kan apa yang bisa kita lakukan saat ini kan ya. Jadi kita nggak bisa menikmati apa yang sudah terjadi. Itu udah nggak bisa dinikmati lagi tuh. Cuman jadi memori aja. Terus juga hal-hal yang ada di masa depan juga itu nggak bisa kita nikmati. Karena yang bisa kita nikmati itu ya cuma saat ini aja. Kita lagi ngapain sih sekarang? Ya ini yang bisa kita nikmati. Bahkan kayak konsep rezeki aja itu kan
hal yang sedang kita nikmati. Misalnya kita punya banyak baju nih, ada warna merah, kuning, hijau, tapi yang sedang saya pakai ini adalah baju warna hijau misalnya. Maka rezeki saya saat ini itu adalah baju yang sedang saya pakai ini. Baju yang menumpuk di lemari itu bukan rezeki saya saat ini ya. Nah, tapi kalau besok saya pakai, maka itu menjadi rezeki saya besok, kayak gitu. Bahkan misalnya saya nggak punya mobil, terus tadi misalnya saya berangkat pakai mobil kayak gitu, maka ketika saya mengendari mobil tersebut itu menjadi rezeki saya, kayak gitu. Walaupun saya nggak punya mobil, ya itu. Jadi rezeki itu apa yang bisa kita nikmati saat ini. Baik, berarti tadi ya sahabat MK, ketika kita memang memiliki apa yang sudah kita miliki saat ini, kita sudah harus sadar sepenuhnya bahwa itu nikmat yang saat ini kita rasakan. Jangan akhirnya, aduh besok ngapain lagi ya, besok kerja apa ya, kadang gitu juga ya Mas ya. Apalagi anak-anak sekarang yang kuliahnya online mikir, aduh tugasnya banyak, besok dikerjain gimana ya, aduh dosennya besok gimana ya, padahal besok baru mau mulai udah dipikirannya malam hari ini ataupun sebelumnya. Itu tidak baik nih sahabat MK. Tadi ada beberapa yang saya catat, berarti ada 4 ya Mas ya. Bernafas, kemudian ada sholat, zikir, dan grounding. Teknik grounding. Teknik grounding. Coba kita sapa dulu sahabat MK yang bergabung di malam hari ini Mas dari WhatsApp MK FM Jogja. Sepertinya di malam hari ini terlalu berpikirnya terlalu over terkait seseorang yang disayang. Sampai akhirnya nih kalau tidur nih Mas, suka mimpi seseorang yang emang disayang, insan ya, yang hadir di dalam mimpi. Itu bagaimana nih Mas? Iya, jadi salah satu juga bener ya. Jadi sebenarnya mimpi itu tuh kita bisa memanipulasi mimpi, istilahnya kita bisa menciptakan mimpi itu. Ketika kita mikirin orang tersebut secara terus menerus, maka secara nggak sadar nanti bisa ke bawah mimpi. Memang benar kayak gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu bisa masuk ke mimpi. Karena mimpi ini tuh merupakan self defense, jadi bisa menjadi self defense mechanism yang kita punya. Jadi ketika misalnya kita punya harapan yang terlalu tinggi, harapan tersebut tidak bisa kita dapatkan di dunia nyata, di dunia real, maka itu kan bisa membuat kita sedih kan ya. Nah, maka sistem defense kita itu tuh akan membuat kita gimana caranya agar kita nggak sedih nih. Maka dihadirkan lewat mimpi. Nah, ketika di dalam mimpi, maka si dia ini menjadi milik kita, sehingga akhirnya kita merasakan bahagia kan ketika dalam mimpi tersebut. Maka itu salah satu tujuan mimpi itu sebagai self defense itu. Oh, baik. Setidaknya kamu bisa merasa bahagia di dalam mimpi gitu, walaupun di dunia nyata kamu tidak bahagia. Jangan dong Mas, kasian dong kalau di dunia nyata nggak bahagia. Iya itu ya sahabat MK. Berarti ternyata mimpi itu bisa dimanipulasi ketika kita tadi apa yang kita pikirkan malam hari ini itu bisa jadi buah mimpi kita ya. Gitu. Adakah caranya nih Mas akhirnya agar kita tidak terlalu overthinking saat malam hari? Karena kan tadi kan banyak yang terlalu difikirkan itu di malam hari. Iya benar banget. Tadi ini kita sempat bahas tapi muter-muter ya, karena saya jadi lupa tadi mau bahas tentang apa ini. Nah gini, jadi otak kita itu kan fokusnya itu sebenarnya cuma bisa di satu hal aja gitu, nggak bisa ke banyak hal. Nah itu sebenarnya ketika kita overthinking itu kita bisa mengalihkan pikiran kita, alihkan pikiran kita. Ketika kita susah untuk tidur nih, maka ya udah jangan dipaksa untuk tidur terus gitu. Ketika kita paksa, maka bisa jadi selama 2 jam atau 1,5 jam itu kita nggak bisa tidur, bahkan kita ngerasa tersiksa sendiri kan. Iya betul. Kita jadi overthinking karena kita overthinking gitu. Overthinking untuk tidur gitu maksudnya. Tapi nggak bisa tidur. Nah, maka lebih baik kita memfokuskan kepada hal yang lain gitu. Bisa jadi kita korbankan 1/2 jam, tapi setelah 1/2 jam itu kita bisa tidur itu kan lebih baik daripada kita terus berusaha untuk tidur selama 2 jam tapi kita nggak tidur kayak gitu. Tadi bisa dialihkan dengan, kalau saya biasanya ketika saya nggak bisa tidur gitu, udah mau tidur tapi nggak bisa tidur, saya alihkan dulu, saya nonton video dulu, saya nonton film kesukaan saya, misalnya saya nonton 1 episode yang kurang lebih cuma 30 menitan gitu. Nanti setelah nonton itu, kadang baru di pertengah-tengahan nonton itu tiba-tiba udah muncul ngantuk, tiba-tiba ketiduran aja. Nah seperti itu, karena otak kita tuh tadi nggak bisa fokus ke banyak hal itu. Terus juga teman-teman yang bisa juga gini, menulis atau istilahnya self journaling gitu. Ya menulis lah ya kalau berkaitan tentang overthinking ini.
Karena overthinking ini kan mindful ya. Jadi yang ada dalam pikiran kita ini tuh penuh banget. Saking penuhnya sehingga bisa diibaratkan seperti benang kusut. Betul. Namanya benang kusut jadi susah untuk diurai. Nah, terkadang ketika sekedar kita menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita, itu tuh sudah secara tidak langsung mengurai benang-benang yang kusut tadi itu. Jadi tuliskan aja apa sih yang sedang kalian rasakan gitu ketika kalian lagi overthinking. Nah, itu secara tidak langsung bisa mengurangi beban pikiran teman-teman gitu. Gitu. Jadi sederhana banget menulis gitu. Baik gitu ya. Menulis tapi akhirnya bisa menenangkan pikiran kita. Tidak hanya pikiran, jiwa dan raga juga akhirnya tenang ya. Tapi Mas, kalau misalnya ada satu kasus yang mana pasti dialami setiap orang nih, tidak percaya diri dengan kata-kata orang lain, dengan apa yang padahal seharusnya menjalani hidup kan adalah dia saat itu juga. Kenapa harus memikirkan orang lain nih Mas? Ini boleh dong dikasih ibaratnya dikasih ya udahlah, hidup kita kok gitu. Iya, bener banget. Nah, ngomongin tentang ini berarti masuk nanti ke pembahasan kayak insecure ya temanya. Nah, ada satu buku yang menarik, mungkin Masnya tahu, kayak The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu. Jadi sebuah seni untuk bersikap masa bodoh gitu. Nah, jadi kan kebanyakan orang itu tuh pada zaman saat ini itu meletakkan kebahagiaannya itu pada hal-hal yang lagi materi ya Mas. Iya, materi-materi yang lagi ini sekarang lah ya, kayak misalnya sosial media. Betul. Gimana caranya biar kita terlihat baik di sosial media? Gimana caranya intinya gini, orang yang bahagia adalah orang yang punya follower banyak misalnya kayak gitu kan ya. Orang yang bahagia adalah orang yang keren gitu, orang yang jadi selebgram kayak gitu, punya banyak uang. Nah, sehingga ketika kita melihat hal tersebut, kita secara tidak langsung kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, di situ kita menjadi merasa insecure. Di situ kita menjadi merasa rendah kayak gitu. Sehingga ketika kita rendah, kita jadi susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita jadi lupa kepada tujuan awal kita. Misalnya kita kan punya tujuan ya. Betul. Nah, tapi kita ngelihat orang lain lebih sukses kayaknya, akhirnya kita merubah tujuan kita. Kita ngikutin dia lah kayak gitu. Sedangkan ya orang punya prosesnya masing-masing. Siapa tahu kita udah bentar lagi sukses di bidang yang sedang kita kerjakan, tapi karena kita melihat orang lain, jadi kita ingin pindah ngikutin kegiatan-kegiatannya orang lain tersebut. Maka ketika hal ini terjadi, maka sudah saatnya kita untuk mengatakan masa bodoh gitu. Makanya judulnya buku ini Masa Bodoh. Orang lain masa bodoh gitu. Nah, tipsnya nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca bukunya langsung aja ya. Betul. Itu juga salah satu buku yang saat ini sedang saya baca, tapi belum selesai Mas. Mantap. Alhamdulillah saat ini sahabat MK. Tapi untuk masa sekarang nih Mas Adin, terkait mindful dan mindfulness overthinking yang ingin disampaikan terakhir Mas, boleh kepada sahabat MK. Oke, jadi gini, overthinking ini sebenarnya seperti kita naik treadmill ya, orang yang lagi di gym gitu ya, treadmill. Dia tuh seolah-olah dia tuh lari udah jauh banget gitu. Kenapa? Karena dia udah capek, udah berkeringat, tetapi pada kenyataannya dia belum kemana-mana, dia masih di situ-situ aja kayak gitu. Itulah overthinking. Nah, jadi overthinking juga ini diibaratkan gini. Misalnya kita naik sebuah motor, gasnya itu kenceng banget. Kita berpikiran bahwa kenapa kenceng, biar cepat nyampe kayak gitu. Nah, tapi harus kita sadari juga bahwa ternyata yang namanya di jalan ini tuh ada lampu merah, ada tikungan, ada orang nyebrang, sehingga kita harus hati-hati. Kita nggak bisa tuh gas kenceng terus kayak gitu. Nah, makanya kita harus mencoba untuk pelan-pelan aja deh, pelan-pelan. Nggak semuanya tuh harus dipikirin saat ini kok gitu. Masih ada hari esok. Besok ya udah kita mikirin hal yang besok. Kita sekarang fokus pada hal yang sekarang aja kayak gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang bisa kita lihat ini akan lebih indah ketika kita jalannya pelan. Ketika kita mikirnya pelan kayak gitu. Bisa jadi ini kayak spanduk ini tuh ini sebenarnya keren banget kalau kita lihat secara detail. Kalau kita lihat memang bener-bener detail gitu ya. Tapi kalau kita cuma lihatnya sekilas, ini keindahannya nggak muncul nih. Iya, gitu. betul. Seperti itu Mas. Berarti harus diresapi, dirasakan, dan penuh ya. Tadi itu dia sahabat MK. Terima kasih Mas Adin di malam hari ini sudah berbagi ilmu baru juga nih untuk Anda sahabat MK. Nah, tadi yang sudah mencatat, boleh tuh tips-tipsnya apa saja yang memang harus kita lakukan ketika
datangnya overthinking, namanya juga over ya. Jadi harus diminim-minimin, yang harus kita lakukan adalah think saat ini nih sahabat MK di kesempatan kali ini. Sehat selalu Mas Adin, hati-hati di jalan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat MK perbincangan kita di program Curhat Remaja bersama Yuk Ngaji terkait mengatasi overthinking. Ya, yang masih overthinking bolehlah nih sahabat MK tadi diurai ya. Kalau misalnya Anda suka mencatat, boleh dicatat dulu apa yang membuat Anda over. Hari ini lelah sekali, boleh dituliskan. Atau hari ini sepertinya capek, hari ini sepertinya luar biasa, itu boleh dituliskan sahabat MK agar tidak terjadinya overthinking, tapi think ya sahabat MK. Sahabat siaran Anda Kemal Idris pamit undur diri sejenak di program ini. Sahabat MK, nanti akan kita lanjutkan di kisah inspirasi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Curhat Remaja. Acara ini dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Jogja dan didukung komunitas Yuk Ngaji.